Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dijelaskan mengenai penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel atau disingkat SPLTV dengan menggunakan metode yang keempat, yaitu metode determinan. Di sini ada satu contoh soal, dan contoh soal ini merupakan contoh soal yang sudah kita bahas menggunakan beberapa metode, yakni metode substitusi, metode eliminasi, dan juga metode gabungan eliminasi substitusi. Sekarang kita bahas menggunakan metode determinan. Untuk menyelesaikan SPLTV menggunakan metode determinan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan determinan dari ketiga persamaan ini. Untuk mencari determinan, caranya adalah kita tuliskan koefisien-koefisien pada setiap variabel. Berarti koefisien variabel X, koefisien variabel Y, dan koefisien pada variabel Z kita tuliskan seperti ini. D merupakan lambang dari determinan. Ya. Sekarang perhatikan, pada variabel X ini ada koefisien 1, 2, 1. Kita tulis 1, 2, 1. Kemudian pada variabel Y, koefisiennya negatif 1, 1, 3. Jadi ditulis negatif 1, 1, 3. Dan pada variabel Z, koefisiennya 1, 1, ini negatif 2. Jadi ditulis 1, 1, negatif 2. Kolom pertama merupakan kolom variabel X, kolom kedua merupakan kolom variabel Y, dan kolom ketiga merupakan kolom variabel Z. Langkah selanjutnya adalah kita ulangi dua kolom pertama. Berarti 1, 2, 1, negatif 1, 1, 3, kita tulis ulang seperti ini. Sekarang kita hitung. Untuk menghitung determinan, caranya adalah dengan mengalihkan diagonal utama sebanyak 3 kali. Diagonal utama itu mulainya dari sini nih. 1, 1, negatif 2. Karena sebanyak 3 kali berarti ini juga dikalikan. Nah, ini juga dikalikan. Kemudian dikurangi perkalian diagonal samping sebanyak 3 kali. Diagonal samping mulainya dari bawah. Nah, berarti 1, 2, 3. Jadi perhitungannya seperti ini. Kita ulangi. Tadi perkalian diagonal utama sebanyak 3 kali, berarti mulainya dari sini. 1 kali 1, 1 kali negatif 2, hasilnya negatif 2. Ditambah, ini akan selalu penjumlahan ya di dalam kurung. Negatif 1 dikali 1, negatif 1 dikali 1, hasilnya negatif 1. Ditambah 1 kali 2 kali 3, hasilnya adalah 6. Kemudian dikurangi perkalian diagonal samping. Diagonal samping mulainya dari bawah. 1 kali 1 kali 1, hasilnya adalah 1. Nih, kemudian ditambah 3 kali 1, 3 kali 1, 3. Ditambah negatif 2 kali 2, negatif 4, dikali negatif 1, hasilnya positif 4. Sekarang kita jumlahkan, negatif 2 tambah negatif 1, hasilnya negatif 3, ditambah 6, positif 3. Dikurangi 1 tambah 3, 4, ditambah 4 lagi, hasilnya 8. Maka 3 dikurangi 8 menjadi negatif 5. Inilah determinan dari ketiga persamaan ini. Selanjutnya, kita cari nilai X, Y, dan Z. Nah, ke X terlebih dahulu. Untuk mencari nilai X, kita harus menentukan berapakah determinan dari variabel X. Nah, determinan variabel X ini diperoleh dengan menggantikan koefisien pada variabel X ini dengan hasil 271. Jadi ditulisnya seperti ini. dx berarti determinan variabel X. Kolom variabel X itu kan kolom pertama ya. Awalnya 1, 2, 1, karena mencari dx, dia digantikan posisinya dengan 2, 7, 1. Nah, seperti ini. Untuk kolom Y dan Z, tetap sama. Negatif 1, 1, 3, 1, 1, negatif 2. Nah, setelah itu, kita ulangi dua kolom pertama, berarti 2, 7, 1, negatif 1, 1, 3, ditulis ulang seperti ini. Sekarang kita hitung. Kita kalikan diagonal utama, 2 kali 1, 2, dikali negatif 2, hasilnya negatif 4. Ditambah, negatif 1 kali 1, negatif 1, dikali 1, tetap negatif 1. Ditambah, 1 kali 7,
7 dikali 3 hasilnya 21. Kemudian dikurangi perkalian diagonal samping, mulainya dari bawah. 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1, ditambah 3 kali 1 kali 2 hasilnya 6, ditambah negatif 2 kali 7 kali negatif 1 hasilnya positif 14. Sekarang kita jumlahkan. Negatif 4 tambah negatif 1, negatif 5, ditambah 21 hasilnya adalah 16. Kemudian dikurangi 1 tambah 6 tambah 14 hasilnya adalah 21. Mohon maaf, tadi lupa disampaikan bahwa seharusnya ini menggunakan kurung terlebih dahulu ya. Karena kalau misalnya hasil penjumlahan perkalian diagonal samping ini negatif, keluar kurung nanti menjadi positif. Tetapi ini kebetulan hasilnya positif 21. Jadi kalaupun buka kurung tetap 16 dikurangi 21 hasilnya negatif 5. Nah, nilai dx berarti negatif 5. Setelah memperoleh nilai dx, maka sekarang kita tentukan nilai x itu adalah dx per d. dx-nya negatif 5, d-nya negatif 5. Negatif 5 dibagi dengan negatif 5 hasilnya 1. Nilai x sudah kita peroleh, selanjutnya kita akan mencari nilai y. Untuk mencari nilai y, terlebih dahulu kita cari berapakah nilai dy-nya. Nah, untuk dy berarti posisi kolom y digantikan dengan hasil 271. Jadi penulisannya seperti ini. dy sama dengan variabel pada x ini tetap 1, 2, 1, dan variabel pada z tetap 1, 1, negatif 2. Yang berubah hanya pada kolom y yang digantikan dengan 271. Setelah itu kita ulangi dua kolom pertama, berarti 121, 271 ditulis ulang seperti ini. Kemudian kita hitung hasil kali diagonal utama. 1 kali 7, 7 dikali negatif 2, hasilnya adalah negatif 14. Ditambah 2 kali 1 kali 1, hasilnya 2. Kemudian ditambah 1 kali 2 kali 1, hasilnya 2. Dikurangi perkalian diagonal samping, mulainya dari bawah. 1 kali 7 kali 1, hasilnya 7. 1 kali 1 kali 1, hasilnya 1. Ditambah negatif 2 kali 2, negatif 4. Dikali 2, hasilnya negatif 8. Sekarang kita jumlahkan. Negatif 14 ditambah 2 tambah 2, hasilnya negatif 10. Ini 7 tambah 1, 8. 8 tambah negatif 8 kan hasilnya 0. Maka dy itu adalah negatif 10. Sehingga nilai y kita peroleh dari dy per d. dy-nya negatif 10, d-nya tadi negatif 5. Maka negatif 10 dibagi negatif 5 hasilnya 2. Y-nya sama dengan 2. Terakhir, kita cari nilai z, berarti harus cari dz terlebih dahulu. Posisi kolom z ini, yang awalnya 1, 1, negatif 2, kita gantikan dengan 2, 7, 1. Untuk kolom x dan y, dia tidak berubah. Nah, penulisannya seperti ini. Kolom x tetap 1, 2, 1, kolom y tetap negatif 1, 1, 3, tetapi kolom z kita gantikan dengan 2, 7, 1. Setelah itu kita ulangi dua kolom pertama, berarti ini kolom ke-1, kolom kedua ditulis ulang, seperti ini. Sekarang kita hitung. Perkalian diagonal utama, 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1, ditambah negatif 1 dikali 7 kali 1 hasilnya adalah negatif 7. Ditambah 2 kali 2, 4 kali 3, 12. Kemudian dikurangi hasil kali dari diagonal samping. Diagonal samping mulainya dari bawah. 1 kali 1 kali 2 hasilnya 2. Ditambah 3 kali 7 kali 1, 21. Ditambah 1 kali 2 kali negatif 1 hasilnya negatif 2. Sekarang kita jumlahkan. 1 tambah negatif 7, negatif 6. Ditambah 12, hasilnya positif 6. Kemudian dikurangi 2 tambah 21 tambah negatif 2. Ini kan habis ya sebetulnya. Nah, jadi sisa 21. Maka 6 dikurangi 21, hasilnya negatif 15. dz-nya negatif 15. Berarti z sama dengan dz per d. dz-nya negatif 15, d-nya tadi negatif 5. Maka hasilnya Z sama dengan 3.
Sehingga himpunan penyelesaian dari SPLTV ini adalah X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Nah, himpunan penyelesaian ini sama hasilnya seperti yang kita peroleh menggunakan metode sebelumnya, yaitu metode substitusi, eliminasi, dan gabungan eliminasi substitusi. Demikian penjelasan mengenai penyelesaian SPLTV menggunakan metode determinan.